Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-learning 3D Designing MSIB PT Selskop Robotika Indonesia. Bertemu kembali bersama saya Lalu Agam Pramadya Syalabi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana menggunakan software Keyshot untuk melakukan shadering dan rendering. Ini adalah tampilan awal pada saat kita membuka software Keyshot-nya. Di sini kita tampilkan dulu library sama project-nya. Jadi untuk library ini kita butuhkan agar bisa menerapkan material-material yang diperlukan terhadap objek 3 dimensinya. Dan untuk bagian scene atau project ini, itu terdapat objek apa saja yang berada di scene tersebut. Kemudian di sini yang biasa kita gunakan adalah material. Jadi material apa saja yang akan diterapkan terhadap objek tersebut atau yang sudah diterapkan. Nah, sisanya itu ada pencahayaan, environment, dan kamera. Mari kita coba untuk memasukkan objeknya. Pada saat kita memasukkan objeknya, di bagian scene ini akan ditampilkan detail dari list objek yang kita masukkan. Untuk navigasi, rotasi kita bisa menggunakan klik kiri, zoom in dan zoom out, kita bisa menggunakan scroll. Jadi navigasi yang digunakan ini berbeda dengan software Maya dan Matchbox. Nah, di sini terdapat berbagai macam material yang kita butuhkan. Contohnya untuk di sini saya akan menerapkan material cloth. Kita akan menerapkan material cloth. Cara menerapkannya tinggal kita seleksi material yang akan kita pilih, baru kita drag ke arah objek yang akan kita tentukan. Terus kemudian di sini kita bisa menemukan material yang lain juga, seperti plastik, besi, emas, atau liquid, itu ada di sini. Sini saya coba menerapkan jenis plastik yang berkilau atau memiliki pantulan cahaya yang tinggi. Di bagian yang sini, bagian knuckle-nya, kita bisa memberikan plastik yang memiliki pantulan cahaya yang rendah. Nah, untuk mengatur material yang terdapat pada objek ini, kita bisa masuk ke material. Nah, di bawah sini sudah terdapat material-material yang kita terapkan terhadap objek tersebut. Contohnya di sini ada clear shiny plastik. Nah, untuk memunculkan pengaturannya kita bisa double klik. Ini di sini kita bisa mengatur warna, kita bisa mengatur pantulan cahayanya, kita bisa mengatur transmissionnya untuk di properties, dan untuk di textures kita bisa
mengatur warna, pencahayaan, bump, dan opacity-nya. Jadi software KeyShot ini itu akan mempermudah proses rendering kita. Itu dibandingkan dengan software Maya, jadi kegunaan software-nya jauh lebih cepat dalam proses rendering dan lebih simple. Baru kemudian di sini kita bisa masuk ke dalam material graph. Jadi material graph ini itu adalah detail dari koneksi yang terdapat pada materialnya. Kemudian di sebelah kiri itu ada label. Nah, kita bisa menambahkan label terhadap material yang ada di sini. Kita masuk ke material ini, kita coba untuk mengubah warnanya. Terus kita coba untuk menambahkan label Under Armour. Sini saya sudah menyiapkan beberapa gambar Under Armour yang akan kita terapkan. Ini adalah gambar untuk Under Armour-nya. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan ukuran dari label tersebut. Nah, di sini untuk mengatur translate atau rotasinya. Misalkan kalau kita mau memfokuskan pada rotasinya, kita bisa mengaktifkan rotasi. Begitu juga sebaliknya dengan translate. Nah, kemudian untuk menghilangkan bagian putih yang ada di sini, kita bisa menerapkan opacity. Kita masuk ke material graph. Nah, di sini kita lihat bahwa label yang ada di sini itu terhubung dengan materialnya. Koneksinya itu terhubung sesuai dengan atribut yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa melakukan duplikasi terhadap tekstur Under Armour-nya dan kita koneksikan kembali ke bagian opacity. Nah, di sini kita bertujuan untuk menghilangkan bagian putih yang terdapat pada label tersebut. Nah, pada saat kita menerapkan opacity, kita perlu merubah bagian warna yang putih ini menjadi hitam. Karena bagian yang hitam ini yang akan dijadikan transparan. Untuk merubahnya kita bisa menggunakan color invert. Ini kita terapkan. Kita hubungkan kembali ke opacity. Nah, bagian sampingnya akan dihilangkan. Nah, jadi itu untuk penerapan atau modifikasi yang terdapat pada material graph. Untuk melakukan render, di sini kita bisa masuk ke toolbar, pilih render dan render. Sebelum kita melakukan render, di sini akan disediakan pengaturan. Kita mau posisikan di mana outputnya, namanya kita mau berikan apa, formatnya dan ukurannya itu juga mau berapa. Nah, baru kalau sudah fix kita tinggal render. Sekian materi dari saya, semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.